Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, gimana kabarnya dulurku, dan gimana keadaan tanaman sahabat dan dulur-dulur semua? Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk tanamannya, mudah-mudahan untuk sahabatku, mudah-mudahan dapat mengendalikan hama penyakit yang ada dalam tanaman, khususnya bawang merah. Dan sahabatku dan dulur-dulur tani medit yang berbahagia, kali ini akan pengobatan dan penyempraian fase generatif ini di usia yang 35 HST. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, di usia yang 35 HST ini perlu diketahui bahwasanya ini fase generatif, untuk fasenya untuk mulai merangsang pembuahan. Dan kali ini akan penyempraian untuk merangsang pembuahan dulur di 35 HST ini. Ini batangnya sudah mulai membesar, dan kali ini akan saya spraykan. Dan untuk pengobatan dan pengontrolan dan pengawalan juga untuk mengantisipasi pertumbuhan yang terlalu melejit, ini terlalu subur banget dulur. Jadi untuk perlu dikawal, bahwasanya kalau tidak dikawal khawatirnya terlalu subur dan nantinya efeknya kurang bagus. Di fase-fase pertumbuhannya terlalu subur, jadi pembuahannya akan terlupakan. Jadi untuk itu nanti penyempraiannya harus kita kawal dengan tentunya dengan fungisida yang untuk menghentikan ataupun memperlambat pertumbuhan ke atas, seperti ini dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, seperti ini penampakan dulur, batangnya sudah mulai membesar. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, tidak waleh-waleh untuk sahabat tuh saya mengajak dan menghimbau untuk sahabat tuh, ini tanaman bawang merah yang usianya 35 HST ini untuk terus dikawal dulur, karena cuacanya mulai kemarau basah. Kemarin sore tadi malam sudah mulai hujan lagi, walaupun cuacanya sangat panas sekali, tapi tetap kita harus waspada. Sahabat tani medit yang kemarin terindikasi buler, mari kita tengok sebentar dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia, ini penampakannya dulur yang kemarin terindikasi buler. Ini dulur, buktikan, dan hasilnya seperti ini. Kemarin sudah moler ataupun muntir-muntir, ini sekarang sudah mulai tegak lurus seperti ini dulur. Kemudian yang ini dulur, lihat hasilnya. Alhamdulillah, yang terindikasi buler sekarang sudah berdiri, ini sudah berdiri dulur. Kemarin terindikasi sedikit, dan untuk itu mari kita kawal dan kita sebarkan kembali untuk fungisidanya. Kemarin saya jeda, ternyata tadi malam hujan, kemarin saya juga hujan.
Ini dulur hasilnya. Untuk sahabatku, monggo yang ingin menirukan ataupun mencoba yang terindikasi buler dengan air gamping yang masih aktif dengan H2O2, kemudian dari atas kita hajar dengan Remasol, Thyssen dan Nativo, insya Allah akan normal dan kembali bertumbuh secara normal seperti yang lainnya. Seperti itu dulur. Monggo sekarang waktunya meracik obat untuk penyembelihan. Dengan kita meracik, kali ini kita awali dengan Nativo dulur untuk fungisidanya. Untuk Nativo kita kasih 2 sendok seperti dosis sebelumnya dulur. Karena Nativo ini larutnya agak lama ya, bentuknya agak bulat ataupun berbentuk enggak seperti tepung ataupun powder. Jadi Nativo ini didulukan karena kalau di akhir kurang bisa larut dulur. Kemudian untuk bakterisidanya ini dengan menggunakan Bactrosin untuk antisipasi layu bakteri dulur yang menyerang dari dalam tanah seperti perakaran, busuk batang, busuk umbi seperti itu. Bakterisida ini cocok untuk tanaman umbi untuk mengantisipasi layu bakteri dan sebagainya dulur. Bakterisida ini dengan dosis kita kasih 15 mili, kita naikkan sedikit karena fasenya fase generatif, waktunya pembuahan, kita naikkan dosisnya. Yang kemarin 10 mili kita kasih 15 mili. Kemudian untuk fungisida yang lain kita tetap menggunakan Antrakol. Ini mungkin Antrakol penggunaannya mungkin ini yang terakhir dulur, 35 HST ini Antrakolnya kita tutup sampai di sini. Jadi ke depan ataupun penyembelihan berikutnya tidak menggunakan Antrakol karena fasenya sudah berganti fase dulur. Untuk Antrakol kita kasih 3 sendok dulur, tetap dosisnya dari awal. Kemudian untuk Thyssen ini kolaborasi antara Antrakol dan Thyssen. Antrakol itu agak dingin-dingin, kemudian Thyssen agak hangat-hangat. Ini kita kolaborasi. Kemudian untuk dosis Thyssen yang kemarin 5 sendok kita naikkan menjadi 7 sendok dulur. Karena cuacanya sudah berubah lagi, kita naikkan dosisnya. Sekarang kita kasih 7 sendok dulur untuk Thyssen-nya. Karena pengaturan dosis itu menyesuaikan umur tanaman, yang kedua situasi dan kondisi alam sekitar kita ataupun cuaca dulur. Jadi dosis itu menyesuaikan. Kemudian untuk Remasol dulur kita naikkan lagi. Kemarin kita turunkan, sekarang kita naikkan sedikit lagi menjadi 20 mili dulur untuk Remasolnya. Kembali lagi karena cuaca, karena alam, kita antisipasinya seperti itu. Dan karena pertumbuhannya agak over, jadi Remasol itu juga bisa untuk menahan lajunya pertumbuhan. Jadi untuk dosis kita naikkan 20 mili dulur. Kemudian untuk pupuk daun ataupun nutrisi lewat foliar kita turunkan dosisnya dulur. Ini fasenya sudah beda dan ini pemberian pupuk daun yang fasenya fase pembesaran batang kita hentikan sampai di sini dulur. Karena fasenya sudah beda, menginjak berikutnya itu fase pembuahan, jadi pupuk daunnya juga beda dulur. Kemudian yang terakhir kita kasih H2O2 dulur. Jadi penggunaan H2O2 ini tidak selalu menggunakan. Ingat dulur, penggunaan H2O2 ini tidak selalu digunakan. Kita menggunakan
di saat-saat tanaman itu membutuhkan. Seperti saat ini untuk mendoping ataupun sistem kerjanya didoping, jadi sistem kerjanya menjadi 2 kali lipat. Jadi sistem kerja itu bisa 2 kali kerja dulur. Untuk penggunaan H2O2 ini untuk nutrisi, untuk insektisida, untuk fungisida juga bisa. Semuanya bisa. Selain sebagai asupan oksigen, ini juga bisa untuk mendoping fungsi dan manfaat pestisida. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita racik semua, kita menyepray, dan penyepraian ini yang kesekian kali, ini khususnya di umur 35 HST ini untuk menahan lajunya pertumbuhan, karena fasenya sudah fase pembuahan dulur. Ingat, fasenya fase pembuahan, jadi untuk menahan ataupun mengontrol lajunya pertumbuhan ini tadi, agar pertumbuhan ini tidak terlalu over lagi dulur. Nanti kalau pertumbuhannya masih segar terus ke daun, khawatirnya di kemudian hari pembuahannya agak terhambat ataupun terlambat karena masih terlalu subur, terlalu segar. Jadi kita kasih fungisida dengan dosis kita naikkan tadi, intinya untuk menahan dan mempertebal daun, menahan lajunya pertumbuhan maksudnya dulur, dan mempertebal daun bawang merah agar tetap kokoh. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua. Ambil hikmahnya, semoga bermanfaat dulur. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.